di acara webinar fisika dengan tema Carbon Dot sebagai nanofertilizer untuk bidang pertanian berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan saya Firdia Azahra Suryana, mahasiswi Prodi Fisika semester 2. Saya di sini selaku Master Seremoni yang akan memandu berjalannya acara. Yang terhormat Bapak Teddy Sumardi SSI MSI, Dekan Fakultas Sains Universitas Mandiri. Yang terhormat Bapak Permono Adiputro SPD MSI, Wakil Dekan 1 Fakultas Sains Universitas Mandiri, selaku pemateri pada webinar sore hari ini. Yang terhormat Ibu Sriati Wahyudi SPD MSI, Wakil Dekan 2 Fakultas Sains Universitas Mandiri. Yang terhormat Bapak Ahmad Sofyan Sulaiman, SPD MSI, Wakil Dekan 3 Fakultas Sains Universitas Mandiri. Yang terhormat Bapak Muhammad Agung Suhendra SSI MT, Kaprodi Fisika Universitas Mandiri. Yang terhormat seluruh peserta webinar pada sore hari ini yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya wadin wa asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada acara webinar sore hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabiat, serta kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara pada kegiatan webinar hari ini ialah yang pertama akan dibuka oleh pembukaan, selanjutnya acara inti yaitu pematerian yang akan dibawakan oleh Bapak Permono Adiputro SPD MSI dengan tema Carbon Dot sebagai nanofertilizer untuk bidang pertanian berkelanjutan, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan doa dan penutup. Baik, untuk memulai acara webinar pada sore hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita masuk ke acara inti, yaitu pematerian yang akan dibawakan oleh Bapak Permono Adiputro SPD MSI yang akan dimoderatori oleh Teh Dina Aprilia. Kepada Teh Dina Aprilia, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Teh Vidya Zahra yang telah mempersilahkan saya untuk memandu pematerian pada webinar kedua sore hari ini. Sebelumnya saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Teddy Sumardi SSI MSI selaku Dekan Fakultas Sains Universitas Mandiri. Yang terhormat Bapak Permono Adiputro selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Sains sekaligus sebagai pemateri pada kegiatan sore hari ini. Yang terhormat Bapak Muhammad Agung Suhendra sebagai Kaprodi Fisika Universitas Mandiri serta kepada seluruh rekan-rekan yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dengan webinar yang kedua, yaitu mengenai tentang carbon dot sebagai nanofertilizer untuk bidang pertanian berkelanjutan. Nah, mungkin untuk rekan-rekan semua atau para peserta webinar kedua pada sore hari ini, mungkin apa sih yang dimaksud dengan carbon dot? Mungkin masih bertanya-tanya gitu. Nah, sekilas saya sampaikan bahwasanya carbon dot itu adalah sebuah nanopartikel karbon yang sangat kecil dengan diameter kurang dari 10 nanometer. Dan juga mereka itu memiliki potensi besar sebagai nanomaterial dalam aplikasi pertanian berkelanjutan, terutama sebagai nanofertilizer. Nah, mungkin kita langsung saja ke acara pematerian. Sebelum ke acara pematerian, mungkin saya akan membacakan CV dari pemateri terlebih dahulu.
Nama dari latar belakang pendidikan 2014 sampai dengan 2018, program sarjana pendidikan fisika UHAMKA 2019 sampai dengan 2021, program magister biofisika IPB, riset area 1, studi eksperimen, material polimer, keramik dan organik, 2, komputasi, merancang material berbasis mekanika kuantum, DFT atau TDDFT, merancang material berbasis simulasi metadinamika. Yang ketiga, literatur, tradisional review, systematic literatur review, dan bibliometrik analisis. Ada juga publikasi ilmiah, yang pertama nasional 10 publikasi, yang kedua internasional 17 publikasi. Ada juga pengalaman kerja beliau, yang pertama yaitu sebagai research assistant di Pusat Penelitian Fisika LIPI Serpong pada tahun 2018 dan 2019. Yang kedua, education expert dan fasilitator riset Nanocenter Indonesia pada tahun 2021 sampai dengan 2022. Yang ketiga, asisten peneliti Departemen Fisika IPB University pada tahun 2021 sampai dengan sekarang. Yang keempat, dosen tetap di program studi fisika Fakultas Sains Universitas Mandiri. Dan yang kelima yaitu sebagai wakil dekan bidang akademik Fakultas Sains Universitas Mandiri. Nah, mungkin untuk rekan-rekan semua, itu CV dari pemateri kita pada sore hari ini. Untuk pematerian, saya serahkan langsung kepada Bapak Permono Adiputro untuk menyampaikan materinya. Saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Oke, mungkin saya full share screen aja kali ya. Oke, sebentar. Oke, selamat siang Bapak Ibu semua dan rekan-rekan mahasiswa dan siswa semua. Jadi terima kasih pada kesempatan kali ini saya akan sharing dan tanda kutip mungkin juga membuka untuk peluang kerjasama mungkin untuk kedepannya, di mana bidang saya dari awal sampai sekarang tuh konsistensinya adalah di carbon dots, dan ini di bidang eksperimen sama di bidang komputasi. Coba sekarang karena di kampus Universitas Mandiri, saya ditugaskan di sana, itu dengan dekat dengan pusat riset teknologi tepat guna, atau lebih tepatnya ke arah orientasi risetnya ke arah pertanian gitu. Makanya dari situ saya coba membuka peluang dan potensial daripada bidang riset saya yang selama ini saya kerjakan, kira-kira memunculkan sebuah ide-ide yang nantinya ke depannya itu harapannya ada peluang untuk kerjasama atau kolaborasi riset dan juga publikasi tentunya gitu. Nah, tadi sudah disampaikan juga terkait dengan pengenalan singkatnya, saya lanjutkan. Nah, mungkin saya langsung ke topik utamanya, karena sekarang udah mulai 16.20, jadi waktu kita semakin singkat, mungkin langsung ke topik utama, di mana pertama kita coba pahami terkait dengan fertilizer atau pupuk. Jadi fertilizer di sini istilah utamanya adalah pupuk gitu. Nah, ini pupuk di sini ternyata orientasinya adalah varietas tanaman yang responsif terhadap pupuk. Jadi banyak banget tanaman yang tanda kutip itu membutuhkan pupuk. Nah, pupuknya di sini adalah kebanyakan pupuk kimia. Nah, pupuk kimia itu biasanya lawannya itu pupuk kandang dan lain sebagainya atau pupuk organik gitu. Nah, tapi permasalahan utama dari pupuk itu adalah kebanyakan itu adalah kehilangan pupuk pada saat penguapan atau pencucian. Artinya apa? Pada saat proses pemberian pupuk, tanda kutip berbasis kimia, itu
tidak semuanya itu diserap oleh tanaman gitu, tidak semuanya itu diserap oleh tanaman sehingga efisiensinya rendah. Nah, ketika efisiensinya rendah atau efisiensi dianggap buruk, maka di situ ada kerugian. Produksinya berkurang, terus, pengeluarannya banyak, sehingga apa? Akibatnya apa? Efisiensinya rendah, maka membutuhkan sebuah inovasi-inovasi apa yang mungkin bisa dimunculkan gitu. Nah, hal ini yang kita pengen coba upayakan untuk membangun sebuah pertanian yang berkelanjutan. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, maka nanoteknologi hadir dengan tujuan apa? Yang pertama untuk mengurangi hilangnya nutrisi seluler. Jadi secara seluler tanaman itu bisa melepas bagaimana pupuk atau fertilizer itu tidak bisa diserap oleh tanaman gitu. Terus yang selanjutnya tujuannya untuk mengembangkan pelepasan fertilizer yang lambat dan terkendali. Nah, ini yang dijadikan sebagai poin utamanya adalah bagaimana pupuk atau fertilizer ini tidak cepat keluar tapi bisa dikontrol, disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi pada tanaman. Itu kunci utamanya, di mana, nano di sini berperan adalah di sana, gitu. Nah, selanjutnya ketika itu sudah terlampaui, maka tujuan selanjutnya adalah untuk meningkatkan aksesibilitas nutrisi yang kurang tersedia, gitu. Jadi, kita bisa mensuplai seberapa banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga efisiensi tanaman itu pertumbuhannya sangat cepat, gitu. Nah, dari itu semua, ternyata manfaatnya luar biasa gitu Bapak Ibu semua, yaitu pertama hasil dan kualitas tanaman meningkat, yang terakhir adalah biaya produksi berkurang atau menurun. Nah, ini yang utama di dalam sebuah, industri adalah gimana menghasilkan suatu kualitas yang bagus, efisien, efektif, tapi biaya produksi itu menurun, berkurang gitu, maka nilai profitable-nya itu meningkat dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya tipe-tipe nanofertilizer karena ini base-nya nano, maka di sini ternyata dikategorikan menjadi 2 tipe gitu. Nah, tipe pertama itu nanomaterial yang merupakan nutrisi itu sendiri. Nah, ini disebut dengan makro atau mikronutrisi. Ternyata bahan-bahan kimia atau pupuk berbasis kimia itu ada yang sudah sekarang direkayasa ukurannya itu menjadi nano gitu. Nah, tujuannya apa? Ukurannya direkayasa menjadi nano supaya serapannya itu bisa cepat gitu. Terus yang kedua memadai daripada kebutuhan nutrisi tanaman. Nah, lalu yang kedua, nah ini yang kedua ini yang masuk ke dalam inovasinya, yaitu nanomaterial bertindak sebagai pembawa atau carrier atau tanda kutip yang kedua adalah sebagai aditif atau tambahan gitu. Sehingga apa? Membuat komposisi dengan mineralnya ini bersinergi gitu. Nah, ini yang tanda kutip tadi di era nano engineering-nya itu adalah dia bisa merekayasa supply, yaitu pupuknya bisa lambat atau bisa cepat terkontrol supply-nya gitu. Nah, biasanya di era rekayasa nanoteknologi ini adalah masuk ke arah yang tipe 2 gitu. Nah, terkait dengan jenis fertilizer, ternyata di sini kita bagi menjadi 3. Yang pertama tanpa fertilizer atau tanpa pupuk, itu berarti pertumbuhannya sangat lambat atau slow. Terus yang kedua chemical fertilizer, berarti kita menambahkan pupuk kimia yang tanda kutip, ada proses bleaching, yang tanda kutip yang kedua adalah ada proses penguapan ketika nanti pada saat di lapangan atau proses pertumbuhan. Nah, baru yang terakhir adalah nanofertilizer. Nah, ini yang saat ini telah dikembangkan, banyak sekali dikembangkan, cuman di Indonesia sendiri masih sedikit, publikasi riset atau mungkin teknologi yang udah tanda kutip diterapkan skala industri itu masih minim. Kenapa? Karena nanti kita akan bahas dampak-dampaknya yang tanda kutip itu belum sama sekali dijadikan sebagai protokol dan lain sebagainya. Sehingga ketika memang kita follow up menjadi, prototype, menjadi byproduct, itu ternyata masih belum bisa diupayakan skala industri gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya terkait dengan kategori perbedaan nanofertilizer ini dibagi menjadi 3, yaitu nanofertilizer input di mana kita mainnya nanodispersion supaya si nanopartikel ini dapat terdispersi terhadap nutrisi atau menjadi carrier ini kira-kira seperti apa gini. Nah, ini kita coba, upayakan bagaimana sifat-sifat si nanomaterialnya ini dapat diserap oleh tanaman dengan cepat. Nah, selanjutnya ada nanoscale additive. Nah, ini artinya apa? Artinya kita ingin melihat, si nanomaterialnya ini betul-betul ukurannya sesuai dengan pori-pori daripada tanaman. Sehingga apa? Sehingga sesuai gitu. Jadi kalau kasarnya teh saringan itu kan ada ukuran pori-porinya gitu Bapak Ibu ya. Saringan tepung dan lain sebagainya itu ada ukuran pori-porinya. Nah, ukuran-ukuran tersebut untuk melewatkan atau loss,
tepung tersebut berarti ada ukuran tertentu gitu. Nah, di nanofertilizer juga sama gitu. Jadi nanoscale additive ini adalah ukurannya harus menyerupai atau sama atau bahkan lebih kecil daripada ukuran pori-pori tanaman gitu, sehingga serapannya itu bisa dikontrol. Nah, selanjutnya apa? Yang terakhir adalah nanoscale coating. Nah, ini biasanya kita masuknya itu kita bisa coating, yang kedua kita bisa embed, yang tadinya itu pupuknya itu lemah pergerakannya, maka ketika di-embed pakai nanomaterial atau nanopolimer itu ternyata bisa lebih cepat gitu proses penyerapannya. Nah, itu bisa juga kita modifikasi. Nah, dari 3 hal ini kita punya upaya bagaimana untuk membuat sebuah nanofertilizer tipe 2 yang based on nanomaterial. Nah, kalau kita balik lagi ke belakang berkait dengan membuat metode tanda kutip metode nanosintesis nanomaterial itu dibagi menjadi 3 kalau secara umum gitu. Jadi secara fisikal, chemical, dan biological. Nah, yang pertama secara fisikal yaitu top down dari besar ke kecil, berarti kita bisa secara cepat atau tanda kutip bisa lama juga gitu Bapak Ibu. Kenapa bisa lama juga? Karena tanda kutip di sini adalah biasanya kalau untuk yang material-material padatan kita menggunakan milling gitu, milling, high energy milling. Nah, itu biasanya penggerusan kalau bahasa Indonesia itu lebih kita akrab dengan penggerusan. Nah, artinya penggerusan atau penggilingan itu tanda kutip itu ada material yang ketika kita lakukan milling itu bukan semakin kecil ukuran tapi malah membentuk fase baru gitu. Nah, sehingga kadang-kadang membutuhkan waktu lama, kadang-kadang membutuhkan waktu yang cepat gitu. Artinya apa? Itu harus kita optimize. Jangan sampai lamanya waktu proses sintesis itu malah membentuk sebuah fase baru daripada sebuah nanomaterial. Artinya apa? Berarti nanti sifat-sifatnya, karakteristiknya akan berubah gitu. Nah, selanjutnya itu ada chemical. Nah, ini chemical ini atau bottom up, ini biasa banget yang tanda kutip sangat mudah dikontrol. Makanya di size control of size low quantity in impurities. Ini sangat mudah gitu. Artinya apa? Dikatakan sangat mudah, under control. Ini karena kita di sini modelnya kita udah paham membutuhkan reagen apa, menggunakan bahan baku apa, menggunakan tekanan temperatur berapa dan lain sebagainya itu kita sudah tahu gitu. Cuma permasalahannya adalah toksisitas gitu. Nah, toksisitas di sini artinya perlu yang namanya bleaching, pencucian gitu dan lain sebagainya sehingga tidak bisa langsung diterapkan atau diaplikasikan gitu. Nah, baru yang terakhir ini adalah biological. Biasanya orang-orang biologi juga bisa bertindak di dalam nanoteknologi atau membuat sebuah nanofertilizer gitu. Dengan memanfaatkan apa? Memanfaatkan mikroorganisme gitu. Jadi mikroorganisme ini memiliki proses metabolisme di dalam tubuhnya ini di mana dia itu bisa mengubah material yang tadinya ukurannya besar menjadi kecil, bahkan kecil jadi besar. Itu tergantung metabolisme daripada setiap mikroorganisme itu berbeda, gitu. Nah, dari situ memunculkan sebuah inovasi baru. Artinya apa? Di bidang biologi pun juga bisa melakukan sebuah sintesis. Maka disebut dengan biosintesis, gitu. Jadi biosintesis ini adalah bukan sintesis dari bahan alam, tapi sintesis menggunakan sistem kerja biologi gitu. Nah, ini kadang-kadang kita masih ada perbedaan pendapat terkait dengan makna biosintesis gitu. Nah, selanjutnya baru kita balik ke topik utama kita yaitu CDS atau carbon dots. Di sini karbonus ini ternyata banyak sekali fungsi-fungsinya atau tanda kutip berdasarkan dari sifat-sifatnya yaitu propertiesnya gitu. Nah, di antaranya yang pertama itu surface hydrophilic groups gitu. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk seed germination. Nah, ini biasanya kita masuk perkecambahan gitu, perkecambahan. Namun kita nggak masuk ke situ Bapak Ibu gitu. Walaupun prosesnya itu ternyata bisa. Artinya apa? Biji daripada yang kita tanam, ingin tanam, itu ternyata bisa kita percepat proses perkecambahannya dengan cara melapisi si bijinya tersebut menggunakan gugus fungsi daripada si carbon dots gitu. Nah, itu ternyata bisa juga Bapak Ibu. Artinya jadi sebelum dilakukan proses penanaman, bijinya itu ditreatment dulu Bapak Ibu. Jadi ketika udah ditreatment maka waktu proses penanamannya itu perkecambahannya itu cepat. Nah, itu ada lagi di bidang nanomaterial itu masuknya ke arah nano priming gitu, nano priming. Nah, itu nano priming itu ke arah seed germination gitu. Nah, selanjutnya
Selanjutnya apa, Bapak Ibu? Nah, yang kedua adalah high carbon content. Jadi carbon content-nya ini banyak gitu. Nah, ini yang dibutuhkan untuk mendorong sebuah pupuk ini bisa cepat penyerapannya, bisa cepat pergerakannya. Nah, di sini yang tanda kutip yang akan kita fokuskan adalah bagaimana nanofertilizer ini bisa berperan penting dalam proses pertumbuhan yang nantinya akan menumbuhkan sebuah pertanian berkelanjutan. Artinya apa? Kita nggak butuh lahan yang sangat luas, kita nggak butuh waktu yang sangat lama, kita nggak butuh tanda kutip mungkin kalau sudah jadi produk nanofertilizer kita tidak butuh biaya yang besar, kos yang besar dan lain sebagainya gitu Bapak Ibu. Nah, baru yang ketiga adalah positive surface charge gini. Nah, ini modelnya targeted delivery. Yang ini tanda kutipnya adalah kita bisa langsung tanda kutip terkadang yang namanya tanaman itu ada yang namanya penyakit Bapak Ibu gitu. Ada yang namanya penyakit dan ada ya yang namanya membutuhkan sebuah nutrisi khusus gitu. Nah, atau spesifik. Yang tanda kutip di sini adalah kita bisa menyalurkan nutrisi-nutrisi yang cocok aja di tempatnya, di targetnya gitu. Nah, ini kita bisa spesifikasikan. Nah, ini biasanya kita adalah menggunakan channel. Makanya di sini positive surface charge. Nah, ini charge-nya ini disesuaikan dengan ion-ion apa yang tanda kutip ada di carbon dots. Nah, itu bisa kita sesuaikan. Nah, selanjutnya yang keempat ini adalah emit. Emit itu berpendar atau memiliki sebuah cahaya, yaitu cahaya blue dan red. Umumnya adalah blue dan red. Nah, ini biasanya elektroakseptor donor. Fungsinya apa? Untuk meningkatkan proses fotosintesis. Nah, ini yang tanda kutip. Jadi ketika nanti berperan sebagai nanofertilizer atau sebagai pupuk, itu nanti ternyata karbon itu ketika diserap dari akar menuju ke seluruh tubuh tumbuhan, sampai kepada daun-daunnya, dari dalam, itu juga bisa ternyata meningkatkan fotosintesis Bapak Ibu. Gitu. Artinya apa? Carbon dioxide ini utamanya sebenarnya dia adalah memiliki sifat optik, itu yang utamanya. Jadi dasarnya carbon dioxide itu ada sifat optik. Ternyata sifat optik ini di dalam dunia pertanian tidak hanya digunakan dalam bentuk surface hydrophilic groups, high carbon content, positive surface charge, tapi sifat cahayanya atau tanda kutip sifat optiknya juga digunakan Bapak Ibu dalam pertanian gitu. Sehingga apa? Yang tadinya itu klorofilnya di dalam daunnya itu mungkin rendah, proses penyerapannya, pembentukan energinya ketika ada karbonus ternyata meningkat Bapak Ibu, meningkat prosesnya. Sehingga apa? Energi yang diproduksi oleh tanaman itu besar gitu, tinggi sehingga baru efisiensi daripada pertumbuhannya itu cepat. Nah, itu salah satunya nanofertilizer ini banyak memiliki sebuah peran yang tanda kutip adalah karbon dioxide yang memiliki sifat optik, maka tujuannya tidak hanya sebagai nanofertilizer tapi juga meningkatkan fotosintesis atau produksi energi untuk tanaman. Nah, selanjutnya baru yang terakhir ada antioksidan. Nah, ini antioksidan ini berfungsi untuk stres toleransi. Nah, ini stres toleransi di sini adalah kadang-kadang tanaman itu resistance gitu. Nah, ini yang mungkin bisa dijadikan sebagai antisipasi supaya tanaman ini tidak resisten terhadap pupuk yang diberikan gitu Bapak Ibu. Nah, ketika sudah masuk ke dalam pre, baru kita masuk ke dalam post, di mana postnya ini adalah karbonus ini ternyata memiliki sifat fotodinamik, fototermal, dan UV blocking. Artinya apa? Ketika sudah dalam proses tanaman, tuh, ketika dipanen gitu atau pasca panen, post harvest gitu, pas pasca panen, kira-kira karbonus ini punya peran nggak sih gitu? Jadi punya peran tidak gitu? Ternyata karbonus ini juga berperan ketika pasca panen Bapak Ibu gitu. Tujuannya apa? Untuk antibakterial sama preservation gitu. Jadi untuk menghambat proses pembusukan gitu. Untuk menghambat proses pembusukan yang ada kutip untuk apa? Distribusi. Jadi ketika distribusi buah-buahan atau mungkin pasca panen itu ketika proses distribusi itu membutuhkan waktu Bapak Ibu. Membutuhkan waktu terus kontrol lingkungan yaitu kondisi suhu, kelembaban dan lain sebagainya sehingga apa? Harapannya adalah post post harvest di sini adalah buah-buahannya dan lain sebagainya itu dalam keadaan yang baik, tidak rusak, tidak busuk. Nah, itu salah satunya ternyata karbon dioxide ini memiliki sifat yang tanda kutip adalah UV blocking. Bisa UV blocking, terus photodynamic dan photothermal. Yang ini bisa dikontrol dari luar gitu Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah ketika sudah digunakan dalam prosesnya tersebut ternyata ada waste Bapak Ibu atau limbah. Ternyata limbah daripada hasil
hasil panen itu ternyata bisa juga digunakan untuk memproduksi lagi Bapak Ibu. Memproduksi apa? Memproduksi carbon dots gitu. Makanya di sini life cycle. Jadi kenapa dikatakan life cycle? Artinya carbon dots ini digunakan pada saat pre-harvest, post-harvest, sampai ketika udah jadi limbah pun dia akan jadikan sebagai supply daripada carbon dots tersendiri gitu. Nah, ini di sini yang tanda kutip pas saya coba telusuri, ternyata karbonus ini memiliki potensial sangat besar jika kita terapkan di dalam bidang pertanian gitu Bapak Ibu. Makanya dari sini kita berharap adalah ada sebuah peluang nanti ke depannya kerjasama di mana kita bakal mengembangkan nanoteknologi di bidang pertanian untuk berkelanjutan. Nah, salah satunya adalah kita pengen optimalkan crop waste-nya gitu Bapak Ibu. Limbah pertaniannya kira-kira apa nih yang bisa kita optimalkan sebagai carbon dots, lalu kita gunakan sebagai pre-harvest, baru yang terakhir kita coba upayakan menjadi post-harvest. Di sini banyak peluang di mana carbon dots bisa dimanfaatkan dan diaplikasikan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, karena tadi kita udah tahu carbon dots itu dibuat dari waste gitu kan, ternyata memang based on-nya itu adalah biomass gitu, biomass. Artinya kalau kita sudah tahu ternyata carbon dots itu adalah biomass, maka kita ternyata banyak banget upaya, banyak banget potensi dari source-source atau sumber-sumber bahan baku yang sudah ditelusuri hasil dari hasil riset, ternyata banyak sekali Bapak Ibu. Di sini saya baru kondisikan adalah ada potato, cabbage, sweet potato dan sebagainya. Metodenya sederhana. Jadi di sini saya coba cari metode yang sederhana, yaitu hydrothermal synthesis gitu. Pengalaman riset saya itu untuk mensintesis karbon itu ada dua, pakai microwave synthesis sama hydrothermal synthesis gitu. Cuman kalau dari segi hasil dan produktivitas yang tinggi, jika emang kita ingin produksi yang tinggi itu adalah kalau menurut saya pribadi juga hydrothermal synthesis Bapak Ibu. Makanya hydrothermal synthesis ini karena hasilnya juga bentuknya liquid, karena dia berada di vakum, itu akan lebih bagus, tidak mengurangi volume daripada sampel. Sedangkan kalau microwave synthesis itu nanti sampelnya berkurang, lalu kita dispersikan kembali, baru terbentuk carbon dots gitu. Nah, ini mungkin kalau saya lebih menyarankan kalau emang membutuhkan konsistensi untuk ke depannya, untuk scale produk itu adalah menggunakan hydrothermal synthesis. Kalau emang nanti skala riset sederhana, kita ingin membuktikan carbon dots untuk aplikasi pertanian dan dalam waktu yang cepat, maka alternatifnya adalah microwave synthesis. Karena microwave synthesis membutuhkan waktu yang tidak lama Bapak Ibu, gitu. 10 menit, 20 menit, 30 menit udah jadi Bapak Ibu. Kalau di sini kan kalau Bapak Ibu lihat ini 2 jam, 5 jam, sampai 24 jam, ini membutuhkan waktu yang lama. Tapi yang digarisbawahi adalah apa Bapak Ibu? Size of carbon dots gitu. Jadi ukuran daripada carbon dots rata-ratanya berapa. Nah, ini yang sebenarnya di follow up lebih lanjut bagaimana kita bisa memproduksi nanomaterial dengan metodologi atau protokol yang sudah kita patenkan Bapak Ibu. Sehingga ketika kita butuhkan bahan baku carbon dots untuk aplikasi pre-treatment atau mungkin post harvest tadi, jadi kita udah ready gitu Bapak Ibu. Nah, yang kadang-kadang ternyata pada saat kita proses sintesis lagi atau kita proses membuat carbon dots lagi, ternyata hasilnya berbeda walaupun dengan metodologi yang sama. Itu kadang-kadang kita bisa temukan seperti itu. Kenapa? Karena kita belum mengoptimasi kondisi-kondisi pada saat proses sintesis gitu. Nah, ini yang tanda kutip dijadikan sebagai kelemahan kita untuk mengoptimalkan nanoteknologi dalam bidang pertanian yang berkelanjutan. Nah, di sini pun saya memberikan contoh lainnya, di mana contoh lainnya ternyata dari waste yang lainnya juga bisa. Nah, ini saya juga pengalaman pernah membuat menggunakan daun bambu gitu. Karena saya waktu riset pertama kali di LIPI, ternyata di LIPI sekarang Teh Brin ya Bapak Ibu ya yang di Serpong itu banyak banget daun bambu gitu. Akhirnya pas saya coba telusuri based on paper atau based on jurnal, ternyata daun bambu ini pernah ada orang melakukan dan saya telusuri lagi ya sudah saya coba buat gitu. Ternyata pas saya coba buat, saya telusuri sifat optiknya ternyata muncul gitu. Ketika muncul potensial, akhirnya udah saya publish gitu Bapak Ibu. Nah, itu so simple seperti itu Bapak Ibu. Gitu. Artinya saya hanya ingin membuktikan gitu. Kalau hanya membuktikan itu lebih bagus teknikalnya adalah menggunakan microwave synthesis gitu. Nah, itu salah satu parameternya. Cuman
dari hal ini ternyata berbeda Bapak Ibu. Apa ukuran-ukurannya? Nah, ini ukurannya ini bisa under control, bisa loss control. Artinya kita bisa mainnya range gitu, range dari berapa sampai berapa gitu. Nah, ini yang tanda kutip nanti kita pada saat prosesnya ini ada yang namanya proses penyaringan. Nah, ini buat seleksi ukuran sampai berapa yang nantinya carbon dioxide kita ini sudah sesuai ukuran range-nya gitu Bapak Ibu. Nah, masuk ke dalam faktor-faktor apa saja nih yang kira-kira dalam proses nanofertilizer ketika diterapkan. Nah, ini sudah dijelaskan bahwa ternyata faktor intrinsiknya itu ada pupuk nano atau nanofertilizer, faktor ekstriksinya adalah tanah dan rute pemaparannya. Nah, ini yang tanda kutip adalah kita harus melihat artinya di dalam proses penerapan di dalam dunia pertanian itu tidak hanya konteksnya itu benda mati Bapak Ibu. Soalnya kita kalau di fisika kadang-kadang tuh dilihatnya adalah benda mati, benda yang tidak hidup. Nah, sehingga kita sangat mudah mengkontrol sebuah kondisi. Nah, ini tantangannya adalah bagaimana orang fisika bertindak dalam dunia pertanian yang tanda kutip itu adalah lingkungan hidup gitu. Nah, ini kita harus amati bagaimana kondisi tanahnya, yaitu pH-nya, kelembabannya, dan lain sebagainya, unsur haranya, dan lain sebagainya. Nah, itu perlu juga atau penting juga. Terus yang selanjutnya adalah paparan sinar matahari gitu Bapak Ibu. Nah, ini artinya kondisi lingkungan sinar paparan mataharinya ini apakah sangat terik atau tidak dan lain sebagainya. Nah, ini harus ditinjau sehingga apa? Sehingga nanofertilizer ini yang tadinya mungkin efektif untuk tumbuhan A di tempat A, tapi ternyata di tempat B dengan tumbuhan yang sama itu akan berbeda hasil. Bisa tidak Bapak Ibu ditemukan gitu? Bisa gitu. Kenapa? Karena kita harus membuat variabel-variabel tersebut yang mempengaruhi daripada pertumbuhan tanaman itu kalau bisa itu kita kontrol Bapak Ibu. Sehingga informasi tersebut disampaikan pada saat proses publikasi atau proses presentasi ilmiah. Sehingga orang lain ketika ingin mencoba atau menerapkan apa yang sudah kita terapkan untuk menguji coba dan mengembangkan lagi, mereka sudah paham, oh ternyata di sini ada parameter-parameter yang dikontrol adalah parameter apa saja gitu. Nah, itu informasi itu yang dibutuhkan oleh peneliti-peneliti yang selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah di sini sebentar. Selanjutnya di sini ada Karbonus mempromosikan serapan nitrogen. Lagi-lagi nitrogen. Kenapa nitrogen? Karena nitrogen di sini adalah yang salah satu yang dibutuhkan oleh nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman Bapak Ibu. Dan di sini ada sebagai contohnya, ini sebagai contohnya di mana si pupuknya ini berperan. Misalkan di sini pada saat proses tadi, kalau sebelumnya kita lihat di sini ada roots atau akar, terus ada leaves juga, ada daun. Nah, ini makanya kita coba lihat penerapannya carbon dots itu seperti apa Bapak Ibu. Nah, ternyata hasilnya seperti ini. Kalau kita coba zoom in, ternyata ketika di shoot hasilnya seperti ini, di root hasilnya seperti ini, di soil atau tanah hasilnya seperti ini. Artinya apa? Ada hal-hal fenomena-fenomena atau reaksi-reaksi kimia dan fisika itu ternyata bisa kita optimalkan di mana tinjauannya lagi ini tidak hanya satu disiplin keilmuan gitu, satu disiplin ilmu, tapi udah multidisiplin. Artinya dalam mengembangkan sebuah nanoteknologi pertanian itu tidak lagi satu disiplin keilmuan gitu, tapi udah multidisiplin. Salah satunya adalah fisika, kimia, dan lain sebagainya. Nah, parameter-parameter ini yang sebenarnya harus dioptimize, Bapak Ibu. Ketika kita sudah tahu kebutuhan daripada tanaman A atau tanaman tertentu dengan kondisi tertentu dan kebutuhan tertentu, maka kita bisa optimize berapa kebutuhan nutrisi yang dia butuhkan, berapa kondisi lingkungan yang bisa kita kontrol dan lain sebagainya. Sehingga apa? Efisiensinya berapa maksimal yang bisa kita tingkatkan gitu. Jangan sampai ketika kita tingkatkan lanjut ternyata malah patah Bapak Ibu gitu. Maksudnya patah tuh membusuk dan lain sebagainya atau bisa kita sebut over lah gitu, overdosis gitu. Nah, artinya dosisnya kebanyakan. Karena kalau di dalam aplikasi nanoteknologi atau nanomaterial di dalam sistem biologi itu dosis itu sangat penting gitu Bapak Ibu, dosis. Entah dalam tanaman atau dalam sel bahkan dalam model hewan sekalipun, mencit dan sebagainya, itu dosis itu sangat penting gitu Bapak Ibu. Sehingga perlu dioptimize berapa kebutuhan daripada tanaman A atau tanaman tertentu. Nah, ini adalah karakteristik secara umum daripada carbon dots. Ini case by case saya kasih
kasusnya adalah di sini carbon dots ketika dia sintesis dengan berbagai konsentrasi ternyata dia ada hasil Bapak Ibu. Nah, ini hasilnya yang pertama di gambar A. Ini di gambar A ini adalah konten gitu. Konten apa? Di sini tertera ada konten CO, gugus CO, terus ada konten karbografitik nitrogennya, terus sama other-nya. Nah, ini yang tanda kutip banyak sekali kontennya gitu. Nah, dari sini kita lihat konten apa sih yang bakal kita optimize gitu. Baru nanti kita lihat parameter-parameter lainnya. Nah, parameter utamanya itu adalah karena tadi fokus kita adalah sifat optik, maka kita lihat ke gambar B Bapak Ibu. Nah, ini gambar B ini ada fluorescence spektroskopi atau emisi daripada carbon dots. Nah, kalau kita lihat di sini untuk yang pertama, yang dari yang kecil, itu yang warna hitam, dia itu di bawah, terus yang kedua itu merah meningkat, habis itu biru paling tinggi, tapi ketika konsentrasinya meningkat 1:1,5 ternyata dia malah menurun. Ketika ditingkatkan lagi makin menurun Bapak Ibu. Artinya dari ketiga ini yang teroptimasi adalah sampai yang ketiga, yaitu sampai 0,8. Dari hasil sifat optik kita dapat di sini nih untuk emisinya. Nah, selanjutnya apa? Kita coba lihat lagi nih Bapak Ibu serapannya gitu. Artinya si karbonus ini kan menyerap baru mengemisikan gitu. Nah, di penyerapannya juga kita coba amati Bapak Ibu. Nah, ternyata di sini kalau Bapak Ibu amati, ternyata untuk yang pertama, kedua, ketiga itu meningkat Bapak Ibu. Sesuai dengan yang ini fluoresennya atau emisinya. Dia meningkat menjadi gemuk. Tapi ketika dia konsentrasinya itu bertambah sampai 1,5, dia mulai turun, 1,2 agak turun gitu. Artinya apa? Dari sini ternyata terkonfirmasi dari sifat optiknya, ternyata akhirnya kita ambil sampling yaitu 0,05, 0,2 dan 0,8 nanti untuk next samplingnya gitu Bapak Ibu. Nah, ini yang terakhir yang di bagian D-nya ini adalah kita ingin mengamati berapa waktu lama si elektron ini beremisi Bapak Ibu. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat ini ternyata lagi-lagi sama teroptimasi di 0,05, 0,2 sampai 0,8 itu meningkat, tapi ketika 1,5 dan 1,1 itu menurun. Gitu Bapak Ibu. Jadi di sini udah teroptimasi, sampling yang bakal kita pilih adalah sampling yang 0,05, 0,2 dan 0,8 gitu Bapak Ibu. Nah, ini salah satu visualisasinya. Ini salah satu visualisasinya. Kira-kira dari sifat optik itu seperti apa? Jadi kalau tadi Bapak Ibu lihat daripada kontennya, daripada konten di sini kita bisa lihat ini yang warna biru lebih tinggi, lama-lama menurun, tapi yang merahnya meningkat. Nah, ini yang teroptimasi tadi yang paling tinggi itu adalah yang hidrosil grupnya itu menurun, tapi yang merahnya ini atau grafitik nitrogennya ini juga meningkat gitu. Artinya apa? Di sini ada linearitas antara konten dengan sifat optiknya Bapak Ibu. Makanya di sini yang teroptimasi adalah sampai 0,8 gitu. Dan bahkan ketika dilihat quantum yield-nya itu ternyata tinggi sekali Bapak Ibu. Artinya di sini selaras atau linear gitu. Nah, setelah itu baru kita ingin lihat gitu. Balik lagi kita ingin lihat tadi adalah di bagaimana fenomena sifat optik yang ada di pada tanaman, yaitu ada pada saat proses fotosintesis. Nah, pada saat proses fotosintesis tentunya kan kita berkontribusi ya Bapak Ibu. Berkontribusi dalam proses fotosintesis di sini adalah klorofil. Maka kita pengen coba melihat dari klorofil atau kloroplasnya. Ketika kita punya kloroplas, itu kita tambahkan dengan si carbon dots dengan konsentrasi sampling yang tadi 0,05, 0,2 sama 0,8 tadi. Itu kira-kira sifat optiknya akan berubah tidak gitu Bapak Ibu. Artinya merubah si klorofil atau kloroplas ini atau tidak. Itu yang utama, berubah atau tidak gitu. Nah, di sini perlu diamati Bapak Ibu gitu, secara analytical method, secara metode analitik gitu. Kita harus amati dulu. Jangan langsung kita berasumsi pertumbuhan tanaman itu pesat karena gini, tapi kita tidak ada metode analitiknya gitu. Nah, ini perlu Bapak Ibu. Makanya di sini kita amati ternyata ketika kloroplas aja ini serapannya vivis, jadi serapan absorpsi gitu. Itu ternyata dia punya daerah serapan seperti ini, ketika ditambahkan carbon dots, ternyata di daerah biru, sian, dan hijau itu mulai muncul Bapak Ibu, mulai muncul besar. Apa serapannya gitu. Nah, ketika kita terapkan ke dalam emisinya, ternyata di emisinya pun muncul Bapak Ibu. Nah, ini muncul.
Karena baliknya yang tadi, yang di awal, di sifat optiknya itu emisinya. Ternyata karbon punya emisi yang cukup besar gitu, sehingga ketika dilihat emisinya ini tetap, emisi daripada kloroplasnya itu tetap, hanya sedikit merubah, tapi di sini lihat secara luas, ternyata luas sekali daerah emisi daripada carbon dots gitu. Nah, ini yang mungkin dijadikan sebagai asumsi kita sementara atau hipotesis kita sementara bahwa carbon dots ini bisa mempengaruhi sifat optik atau fotosintesis pada tumbuhan. Jadi ini kita udah punya hipotesis Bapak Ibu gitu. Nah, dari situ ternyata ditinjau lagi Bapak Ibu. Ternyata gitu Bapak Ibu. Ternyata di sini udah kita coba amati bahwa ternyata pengaruhnya itu sangat signifikan. Jadi kalau Bapak Ibu melihat dari proses di sini adalah kita bisa melihat semacam di sini. Jadi pada saat prosintesis ini reaksinya itu pusatnya adalah di 680 itu untuk fotosintesis tipe 2, terus 700 nanometer itu pada proses fotosintesis tipe 1 Bapak Ibu. Artinya apa? Di sini adalah proses serapan gitu, proses serapan. Yang tanda kutip proses serapannya ini bisa dipengaruhi dalam hal apa di sini gitu, Bro. Ini ketika serapannya di sini nanti dia akan balik lagi Bapak Ibu. Jadi proses transisi elektron itu adalah ketika elektron itu diserap oleh material atau diserap oleh tanaman, lalu tanaman itu mengeluarkan lagi Bapak Ibu emisinya atau elektronnya itu lompat lagi. Nah, proses pelompatan elektron tersebut itu tanda kutip kita membutuhkan informasi terkait dengan fluoresensi. Nah, fluoresensi ini yang tanda kutip ini bisa kita coba amati untuk proses cepat atau lambatnya si elektron ini berpindah gitu atau bertransisi. Nah, sehingga apa? Ketika tadi kita amati di awal, ternyata di sini emisinya itu ternyata rendah, bahkan tidak ada untuk kloroplas. Terus ketika ditambahkan karbon ternyata muncul emisinya, artinya kita di sini punya asumsi bahwa ternyata bisa memungkinkan elektron bertransisi secara cepat pada saat proses fotosintesis ketika kloroplas atau klorofil ini ditambahkan karbon dots gitu Pak Ibu. Nah, sehingga apa? Hipotesis itu setelah membuktikan bahwa ternyata ada gitu. Ada apa? Ada kontribusinya. Sehingga di sini bisa kita munculkan ternyata karbon ini berperan juga ketika proses fotosintesis. Nah, ini salah satu pembuktian bahwa ternyata ada pengaruhnya Bapak Ibu. Artinya secara analytical method ada, secara theoretical framework juga ada Bapak Ibu. Nah, tapi balik lagi ke belakang, kadang-kadang kita dihadapkan dengan riset itu apakah cuma sekedar menjadi tulisan saja atau hanya sebatas menjadi jurnal saja gitu, atau bisa tidak dijadikan sebagai scale up produk gitu atau produk yang tanda kutip komersial gitu. Nah, ini yang jadikan pertanyaan gitu. Nah, karena ini di skala internasional aja masih tanda kutip Bapak Ibu ya, gitu. Nah, ini yang perlu kita antisipasi adalah ini Bapak Ibu. Jadi kita harus melihat dulu keuntungan dan keterbatasan daripada nano fertilizer, gitu. Nah, artinya apa? Di sini kita amati Bapak Ibu. Ketika emang manfaatnya bagus, keuntungannya bagus, tapi kita harus lihat juga bagaimana keterbatasannya. Yang tanda kutip kita belum mengamati atau belum bisa memonitoring hal tersebut gitu. Nah, salah satunya apa? Ada high reactivity dan variability. Nah, ini yang tanda kutip kita nggak tahu apakah nanti pasca panen itu ternyata si produk nanonya itu akan memunculkan something error dan lain sebagainya di kemudian hari, kita nggak tahu Bapak Ibu. Karena belum ada tinjauan tersebut. Gitu, sehingga ada environmental impact atau dampak lingkungannya gitu. Artinya apakah nanti akan merubah kondisi tanaman, lingkungan dan lain sebagainya atau tidak gitu. Artinya lingkungan di sini adalah biotiknya Bapak Ibu gitu. Terus selanjutnya apa? Keamanan Bapak Ibu. Nah, ini kira-kira aman tidak Bapak Ibu nih untuk petani gini. Nah, ini yang kita kadang-kadang belum bisa melihat karena ada proses penguapan gitu. Artinya tadi kan diamati bahwa dalam proses pemupukan atau pertumbuhan ini ada yang namanya penguapan salah satunya. Nah, penguapan ini adanya zat buang, zat emisi gitu atau gas emisi yang tanda kutip kalau kita pahami secara umum bahwa ketika produktivitas tanaman itu meningkat, maka gas emisi atau byproduct gas yang tanda kutip itu tidak baik itu juga meningkat gitu. Artinya
kita juga harus mempertimbangkan ketika cepat kita udah punya belum gitu. Kita udah punya belum apa? Kita udah punya belum sesuatu hal yang bisa mengkonversi zat buang tersebut atau gas emisi tersebut yang tadinya berbahaya menjadi tidak berbahaya atau aman gitu. Sehingga apa? Proses produksinya itu meningkat, tapi keamanan daripada petani juga meningkat. Itu yang seharusnya gitu. Nah, baru yang terakhir adalah keamanan buat konsumen gitu. Nah, ini yang tanda kutip lagi Bapak Ibu, karena kita di sini hanya melihat berbasis by product, jadi produknya aja. Jadi ini buah gitu, buah bagus lah gitu. Tapi kita nggak tahu nih dampaknya kira-kira ketika dimakan oleh konsumen, kenapa nih gitu? Apakah cepat kenyang gitu kan atau nanti dampak kesehatannya seperti apa kita belum tahu Pak Ibu. Nah, itu yang tanda kutip harus ditinjau lagi oleh orang-orang multidisiplin ilmu. Salah satunya itu ilmu gizi, teknologi apa? Teknologi pangan dan lain sebagainya itu yang harus dicoba tinjau lebih dalam lagi gitu. Makanya di dalam pengembangan nanoteknologi di bidang pertanian itu kita harus bersinergi antar bidang atau lintas bidang keilmuan gitu Bapak Ibu. Nah, ini baru yang terakhir. Kalau emang kita ingin fokuskan, kita ingin membuat sebuah roadmap penelitian hingga based on product prototype dan lain sebagainya, scale up, kita harus memahami resikonya gitu Bapak Ibu. Nah, dari yang saya dapat adalah di sini ada sekitar 6 poin utama gitu. Jadi ini 6 poin utama pertanyaan yang tanda kutip harus dijawab atau kita mencari jawabannya jika memang produk kita, yaitu nanoteknologi untuk pertanian di sini, base nanomaterial di sini betul-betul pengen dijadikan sebagai scale up gitu Bapak Ibu. Jadi sini ada 6 gitu. Nah, ini yang pertama apa? Apakah ada protokol standar untuk penilaian kontaminan nano, kontaminan ya Bapak Ibu ya, kontaminan tapi nano gitu di lingkungan pertanian. Nah, ini yang tanda kutip teknologi itu harus berkembang juga teknologinya gitu. Artinya teknologi yang berbasis sensor, image processing, AI, machine learning dan lain sebagainya itu juga harus berkembang juga mengikuti perkembangan ilmu nanoteknologi itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya yang kedua, apakah prosedur penilaian toksisitas gitu atau tingkat keracunannya ini kira-kira memberikan informasi mengenai persistensi atau tidak gitu. Toksisitasnya tertunda atau tidak nih dari proses dari produk nano gitu. Artinya ketika hasilnya itu nano ada sesuatu hal yang berubah tidak pada saat proses lingkungannya tersebut gitu. Nah, baru yang ketiga adalah apakah ada kerangka peraturan. Nah, ini yang tanda kutip jadi mereka aja mengharapkan ada sebuah legal lah gitu, legal staff gitu. Ini ingin melihat kira-kira ada tidak kerangka peraturan yang memadai dan ilmiah yang menjamin ekosistem pertanian. Jangan sampai, artinya jangan sampai ketika kita hanya melihat keuntungannya saja, kebagusannya aja, gitu, dengan efisiensi yang bagus, produk yang bagus, tapi kita tidak melihat kira-kira ekosistem pertaniannya nanti secara bertahap atau berkelanjutan bakal berubah atau tidak. Nah, nanti jika berubah, kira-kira bagaimana dalam jangka panjangnya. Nah, itu yang tanda kutip resikonya harus dipertimbangkan sedemikian rupa. Nah, dalam hal ini bisa diantisipasi yaitu pada poin nomor 4 yaitu adalah pedoman gitu. Nah, ini artinya pedoman. Lagi-lagi pedoman atau protokol pedomannya ini. Yang pertama apa? Metode sintesis gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang. Untuk memproduksi carbon dots, cari metode sintesis yang ramah lingkungan. Jangan sampai proses untuk pembuatan karbon dioksida ini ternyata masih memiliki sifat toksik yang artinya ada bahan kimia yang berbahaya yang tercampur pada proses sintesis atau pembuatan karbon dioksida gitu. Nah, itu PR Bapak Ibu, artinya membutuhkan waktu untuk bleaching atau pencucian gitu atau penyaringan. Yang tanda kutip jika demikian berarti biaya atau cost besar dong, tinggi dong gitu. Nah, ini makanya tadi saya sampaikan di dalam proses metode sintesis tadi ada yang menggunakan secara fisika, secara kimia dan secara biologi yang itu nanti bisa dijadikan sebagai opsi atau pilihan. Kita nggak tahu gitu Bapak Ibu. Artinya kita secara case by case, secara region-region itu akan berbeda gitu. Nah, selanjutnya apa? Prosedur fortifikasi. Jadi ada prosedur-prosedurnya yang harus dibuat dahulu gitu. Yang selanjutnya frekuensi, dosis, dan jenis aplikasi pada tanaman. Ini spesifik ya Bapak Ibu ya. Lagi-lagi spesifik, nggak bisa kita serta-merta menyamaratakan bahwa
carbon dots yang dibuat dari A itu bisa buat semua tanaman, itu belum tentu gitu. Kenapa? Karena kita harus lihat frekuensinya, dosisnya, terus aplikasinya tanaman apa. Karena setiap tanaman itu memiliki karakteristik proses pertumbuhan yang berbeda, kebutuhan nutrisi yang berbeda, sehingga kita harus pahami juga bagaimana si tanaman ini, gitu. Nah, selanjutnya adalah penyimpanan pengawetan pupuk nano atau nano fertilizer. Nah, ini yang dijadikan sebagai tanda kutip Bapak Ibu ya. Jadi misalkan kita ya, ingin membuat scale up nano fertilizer gitu. Tapi ketika kita udah buat, tapi ternyata para petani belum tertarik dengan nano fertilizer, nah kita bingung karena belum ada yang beli nih gitu. Gimana nih kalau belum ada yang beli? Berarti kan harus ada proses penyimpanan pengawetan yang tanda kutip tidak merubah karakteristik atau sifat daripada nano fertilizer. Nah, ini yang dijadikan sebagai pertimbangan. Jadi nggak main asal udahlah nanti dijual aja lah, siapa yang mau beli? Gitu. Terus yang kedua ketika udah produksi banyak ternyata orang yang beli pun tidak langsung diterapkan, berarti kan ada waktu gitu, ada waktu menunggu gitu. Nah, ini artinya ada yang kita bisa amati namanya stability gitu, stabilitas. Jadi kita harus pahami dulu ketika kita udah membuat sebuah nanti fertilizer itu kita harus uji dulu apa stabilitasnya. Stabilitas dalam hal ini adalah lingkungan. Ketika udah jadi carbon dots sebagai nanti fertilizer, kita ketika dalam produknya itu ada liquid atau solid atau bentuknya itu apa semi liquid. Nah, itu atau gel, mungkin bisa bentuk gel gitu saya itu bisa saja, yang kita harus pertimbangkan adalah kondisi lingkungan. Jadi ketika lingkungan ini di bawah proses distribusi si, nano fertilizer di sini, kira-kira kondisi lingkungannya itu apa yang mempengaruhi? Misalkan, suhu, pencahayaan, kelembaban dan lain sebagainya, itu harus kita optimize gitu. Itu bisa kita coba antisipasi dalam proses penyimpanan pengawetan. Nah, itu stabilitas ini adalah untuk melihat lifetime-nya gitu, lama waktu proses pengawetannya itu bisa kita tinjau. Bisa tidak Bapak Ibu? Bisa, secara analytical method gitu. Nah, baru yang terakhir adalah risk assessment gitu. Nah, ini harus ada penilaian risiko yang tanda kutip jangka panjang gitu. Nah, poin yang kelima adalah dampak produk nano terhadap sistem alam baik biotik maupun abiotik. Karena tadi prosesnya itu ada juga melibatkan abiotik, artinya proses penguapan yang artinya nanti ada gas yang mempengaruhi pH, yang mempengaruhi kelembaban dan lain sebagainya. Itu kira-kira risikonya sejauh apa Bapak Ibu? Jangan sampai khawatir ternyata udara yang kita hirup atau oksigen yang kita hirup ternyata tanda kutip Bapak Ibu berisiko atau tercemar. Yang tanda kutip akhirnya membawa dampak penyakit atau kesehatan pada tubuh manusia. Nah, itu yang harus ditinjau Bapak Ibu. Nah, baru yang terakhir atau yang keenam adalah apakah ada mekanisme baru untuk toleransi partikel nano atau partikel yang berkembang dengan peningkatan paparan produk nano ke dalam lingkungan pertanian. Nah, ini Bapak Ibu harus ditinjau. Jadi ternyata dalam hal ini pun kita juga harus membuat sebuah mekanismenya. Jadi kita harus menyusun gitu, menyusun kerangka berpikir. Kira-kira kerangka berpikirnya ini secara mekanismenya ini seperti apa gitu. Yang secara tradisional atau secara pupuk tradisional tadi pupuk kimia atau pupuk kandang dan lain sebagainya itu secara tradisional. Kira-kira mekanismenya seperti apa, lalu ketika bentuknya itu adalah nano atau nano fertilizer, kira-kira nanti akan seperti apa gitu. Nah, ini perlu dibutuhkan gitu. Nah, itu yang tanda kutip secara konseptual atau mekanismenya juga harus diketahui gitu Pak Ibu. Nah, ini 5 rambu-rambu ini yang secara internasional itu diharapkan sudah memiliki aturan ini Bapak Ibu. Dengan demikian ketika kita sudah membuat scale up, ketika kita jadikan ini HKI atau paten dan lain sebagainya, itu banyak perusahaan yang minat, khususnya perusahaan di bidang pertanian untuk mensuplai produk-produk nano fertilizer yang nantinya akan dikembangkan atau disuplai ke pertanian-pertanian di lingkungan-lingkungan mereka gitu. Nah, mungkin dari saya seperti itu. Mungkin saya akhiri, saya tutup dengan kalimat penutup atau closing statement dari saya adalah berharganya kalian bukan dari asal kalian belajar, melainkan tekad kalian belajar. Nah, ini yang saya pahami bahwa
ketika saya belajar itu ternyata saya balik lagi, saya tidak melihat alma mater saya, gitu. Saya tidak melihat dari mana saya belajar atau di mana saya belajar, tapi saya adalah memiliki sebuah tekad. Jadi ketika saya mau belajar, di mana orang yang saya ingin temukan, di mana ilmuwan yang saya ingin temukan, biasanya mau dimanapun itu saya bakal kejar Bapak Ibu gitu. Jadi saya sejak S1 bahkan S2 itu saya orangnya suka berkeliaran gitu. Makanya kadang-kadang dikatakan, sebagai mahasiswa liar Bapak Ibu. Jadi kadang ke IPB, kadang ke LIPI, kadang ke Batan dan lain sebagainya. Jadi, akhirnya dari situ karena saya sering berkeliaran mencari, ilmu untuk meningkatkan tekad belajar saya, sehingga dari situ saya banyak peluang tanda kutip, riset-riset ke depannya yang akhirnya dapat terlihat adalah publikasi saya dalam waktu singkat ternyata, cukuplah Bapak Ibu mewakili atau merepresentatifkan dari proses tekad belajar saya gitu. Nah ini buat motivasi juga buat mahasiswa dan juga calon mahasiswa Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Kalau begitu saya kembalikan lagi ke moderator, dipersilakan. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bapak untuk penyampaian materinya. Alhamdulillah, sangat cukup jelas gitu ya Pak untuk penyampaian materi pada sore hari ini. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita ada sesi tanya jawab untuk seluruh peserta webinar yang ada di room. Jika ada yang ingin dipertanyakan, saya persilahkan. Bisa melalui kolom chat atau bisa secara langsung. Baik, silakan untuk seluruh peserta webinar. Apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai materi kita pada sore hari ini, bisa di kolom chat atau bisa bertanya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin bertanya. Eh, saya tertarik nih untuk karbon dots. Ini tadi katanya ada pembuatan yang gampang ya hanya untuk mengetahui keberadaan karbon dots. Ada yang tadi dengan cara microwave yaitu yang membutuhkan waktu cepat. Nah itu kalau misalnya itu dipraktekkan untuk proyek anak-anak SMA bisa nggak sih? Kasih itu caranya bagaimana untuk cara gampangnya kalau misalnya anak-anak pengen membuat seperti itu. Kasih. Salam Permono. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Yada Aisyah. Mungkin boleh langsung dijawab dulu ya Pak, untuk pertanyaan dari Oke, Yada Aisyah. oke siap, thank you Dina, gitu. Baik, terima kasih nih, Ibu Yada. Mungkin tadi teh perkenalan dulu kali ya Ibu ya? Jadi Bu Yada ini teh ini apa guru SMA saya lah waktu dulu guru kimia lah lebih tepatnya gitu saya ajak lah gitu. Jadi betul Bu jadi terkait dengan pertanyaan Ibu saya mohon izin menjawab. Kira-kira bisa tidak digunakan atau diterapkan di lingkungan sekolah atau SMA gitu. Jawaban saya itu bisa Ibu gitu. Kenapa saya katakan bisa? Karena metode yang saya lakukan salah satunya microwave itu sangat mudah dan cepat gitu. Artinya mungkin saya coba, ceritakan saja Bapak Ibu, nanti, mungkin dari Bu Yada sendiri bisa coba, lihat Google Scholar saya atau bisa cek di Google ketika nama saya lengkap gitu, nanti di paling atas ada Google Scholar, itu coba Bapak Ibu atau Bu Yada khususnya bisa lihat, yang tanda kutip judulnya itu ada microwave gitu. Itu sangat sederhana sangat sederhana. Kenapa saya katakan sederhana? Karena dalam hal metodologi di sini adalah kita under kontrol. Apa yang bisa kita kontrol gitu sehingga menghasilkan sebuah produk atau carbon dioxide ini yang precise, artinya tidak berubah-ubah gitu hasilnya. Nah ini kalau secara sederhana itu saya menggunakan kalau secara pengalaman saya itu salah satunya itu yang tadi daun bambu. Itu daun bambu itu saya keringkan, saya cuci dulu, terus saya keringkan, saya oven. Habis saya oven kering, itu saya blender halus jadi kayak macam serbuk gitu. Nah ketika sudah jadi serbuk saya langsung ukur berapa berapa beratnya. Yang intinya itu saya coba optimalkan dengan pelarutnya Bapak Ibu. Nah ini pelarut yang biasa saya gunakan adalah ini apa Aquades gitu. Nah, ketika saya pakaikan Aquades, lalu saya coba aduk kembali sekitar 5 sampai 10 menit.
menggunakan magnetic stirrer atau pengaduk magnet gitu, atau mungkin diaduk biasa pakai spatula bisa lah, nggak apa-apa Bu gitu. Kalau di SMA mah nggak apa-apa kalau emang nggak ada pengaduk magnetnya gitu. Artinya kan kita ingin membuktikan. Nah dari situ baru kita lakukan proses apa tadi? Microwave gitu. Nah, ini microwave-nya di sini yang saya under control salah satunya Bapak Ibu. Nah, ini saya coba under control secara 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit. Biasanya kita maksimal 40 menit Bapak Ibu. Itu maksimal 40 menit. Kita pengen coba lihat bagaimana prosesnya gitu. Dan tentunya hasilnya adalah kering gitu. Artinya menguap. Ketika proses menguap di sini ditandai dengan proses ionisasi karena gelombang mikro itu bukan menyinari atau memaparkan atau meradiasi daripada si permukaan, tapi dalamnya gitu, dalamnya struktur daripada si material gitu. Sehingga harapannya itu adalah ada struktur-struktur yang terpecah, ada struktur-struktur yang hancur yang terbawa oleh air pada saat proses penguapan lalu menempel di dinding-dinding, tanda kutip di sini adalah kita gunakan glass beaker gitu. Nah, setelah itu sudah mengering, baru kita dispersikan lagi Bapak Ibu. Kita dispersikan dengan pelarut yang sebelumnya. Jika kita melarutkan dengan tanda kutip itu menggunakan aqueous, maka kita dispersikan menggunakan aqueous. Nah, ketika kita dispersikan, lalu kita proses lagi, kita aduk lagi dengan magnetic stirrer, kalau saya pakai pengaduk magnet, habis itu baru kita coba saring dan hasilnya itu kira-kira apa pengujian awal yang membuktikan carbon dioxide itu terbentuk. Nah, saya salah satu pembimbing saya waktu itu di LIPI, itu Dr. Isna ini, itu punya alat senjata Bapak Ibu. Justru kita bilangnya senjata lah, senjata utama kita untuk mengecek carbon dioxide ini berhasil atau tidak adalah laser pointer. Yang tanda kutip kita gunakan adalah yang panjang gelombangnya itu adalah ungu, sekitar 360 sampai 400-an. Itu ada dijual secara komersil gitu, tidak mahal Bapak Ibu. Itu sebagai pengujian awal membuktikan bahwa carbon dioxide itu terbentuk walaupun larutan hasilnya itu adalah bening sekalipun. Apa kita uji, kita senterkan sampelnya, tapi lampunya gelap Bapak Ibu, lampunya harus gelap gitu. Jadi gelap kita senter, kira-kira lasernya itu warna ungu, kira-kira ketika kita terangkan kepada sampel, sampelnya apakah tetap warna ungu atau berubah warna. Kalau berubah warna berarti berhasil, artinya ada material yang beremisi gitu. Makanya tadi prosesnya tuh diserap lalu diemisi. Kalau diserap aja berarti dilewatkan nantinya gitu. Artinya warnanya tetap ungu kalau aqueous biasa, tapi kalau terbentuk carbon dioxide berarti warnanya bisa bisa cyan atau hijau atau kuning bahkan mungkin merah. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi salah satu pengujian dasarnya untuk proses terbentuknya carbon dioxide adalah seperti itu. Bagaimana? Terima kasih Bu Yada. Oh, Ada oh ya, jadi kayak menyinari koloid, partikel koloid gitu ya? Iya, Kan betul. disinari dengan senter gitu. Cuman ini pakai pointer gitu. Nanti kalau terbentuknya cedots berarti dia akan menyerap warna ungu, akan berubah menjadi warna yang lain gitu. Iya, kalau secara sederhana Oh, begitu Bapak iya, Bu iya. Yada gitu. Jadi prosesnya tuh emisinya tuh dari energi yang tinggi ke energi yang rendah atau sebaliknya gitu. Nah, itu nanti kalau di tinjauan fisikanya itu ada up conversion, ada down conversion Bapak Ibu gitu. Oh, oke, makasih. Oke, sama-sama Bu Yada. Nah, ilmunya ya. Oke, siap. Silakan lagi Teh Nina. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan yang telah Ibu sampaikan. Oke, Bapak, ini ada pertanyaan dari Kak Luther Jonathan Ramos, asal DKI Jakarta. Bagaimana bentuk dampak eksternal serta alternatif bagi efek samping apabila dalam optimalisasi proses fotosintesis dengan cara menstimulasikan pupuk anorganik selama upaya fertilasi, ternyata menghasilkan hasil yang destruktif terhadap siklus tanaman sehingga berpengaruh terhadap pH tanah. Nah, mungkin itu Bapak pertanyaan yang kedua dari Kak Luther Jonathan. Oke, terima kasih nih. Ini pertanyaannya adalah yang saya tanyakan di bagian akhir ya. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan bagian akhir gitu. Karena yang tanda kutip, saya basically orang fisika gitu. Ketika mengamati sebuah kondisi atau sistem berbasis biologi atau berbasis kehidupan, salah satunya itu adalah pertanian, maka kalau parameter fisik itu atau parameter fisika yang bisa kita tinjau adalah parameter abiotiknya gitu, parameter abiotiknya. Nah, ketika kita udah memiliki sebuah parameter abiotik sebagai dampak eksternal atau faktor eksternal, kita bisa amati secara toleransi. Artinya toleransi di sini lagi-lagi yang tadi saya katakan bahwa
kita harus memahami pertama itu ada tanaman gitu. Tanaman tersebut membutuhkan nutrisi apa saja, terus membutuhkan waktu efisiensi yang normalnya atau standarnya berapa. Lagi-lagi kita studi literatur lagi. Nah, dari situ kita bisa lihat kira-kira kebutuhan nutrisinya itu bisa disuplai hanya dari satu jenis pupuk atau satu jenis nutrisi atau bisa dari nutrisi lain. Yang kedua adalah kita coba amati ketika di dalam proses fotosintesis di sini kita tahu belum gitu produk sampingnya dari proses fotosintesis itu apa saja produk fotosintesisnya gitu. Nah, kalau kita sudah tahu produk fotosintesisnya itu gas apa yang terbuang, yang tanda kutip menjadi gas emisi atau gas yang beracun, baru kita coba amati, kira-kira gas tersebut bisa dikonversi atau tidak secara eksternal. Nah, kita biasanya di orang fisika itu ada, Bapak Ibu, kita biasanya tuh ada yang namanya teknologi atau teknologi lapisan tipis atau thin film, itu bisa mengkonversi secara permukaan, itu gas itu ketika datang ke permukaan lapisan tersebut, itu ketika melewati, itu bisa terkonversi gitu, bisa merubah yang tadinya gas beracun menjadi gas tidak beracun. Atau misalkan dari CO2 menjadi CO atau dari CO menjadi O2 gitu. Nah, itu ada secara fisika kimia, kita tinjau secara fisika kimia itu adalah ke arah permukaan atau surface science gitu. Nah, itu kalau secara teknologinya. Tapi kalau secara under control teknologi yang sudah ada atau tanda kutip misalkan teknologi AI atau robotik atau mekanotrika. Nah, itu lain hal gitu. Itu lain hal. Artinya lain hal di sini adalah kita sudah tahu misalkan kayak tadi dihadapkan dengan pH nih, pengaruh terhadap pH tanah. Kita bisa kontrol pH tanah tersebut gitu. Artinya apa? Karena kondisi nanofertilizer atau pupuk di sini adalah salah satu parameternya adalah kondisi pH gitu. Artinya pH di sini apakah kita menggunakan pH normal dari nanofertilizer di sini, tapi itu tanda kutip stabil atau tidak. Si siapanya si fertilizernya. Jadi kita harus optimize si nanofertilizernya ini stabilitas yang tingginya itu pada saat pH berapa gitu. Pada saat pH berapa. Ketika kita sudah tahu pH berapa, berarti ini dibuat dari material atau bahan baku source yang berbeda. Gitu. Nah, ketika itu sudah dapat, berarti kita sesuaikan dengan pH daripada si lingkungan pada saat tanaman A misalkan. Tanaman ini kondisi lingkungannya itu pH berapa. Nah, itu bisa kita sesuaikan. Yang tanda kutip kedua, kita bisa kondisikan atau kita bisa atur pH pada saat proses pembuatan atau sintesis nanofertilizer gitu. Nah, itu bisa kita kondisikan. Artinya apa? pH ini kan kaitannya dengan jumlah hidrogennya. Ini kita bisa optimalkan gitu. Nah, ini kita bisa optimalkan pada saat proses tesis ketika sebelum kita terapkan ke tanaman, maka ketika ke tanaman pun kita sudah tahu atau tidak mengubah secara pH tanah gitu Bapak Ibu. Tapi, ada kata tapi, tapinya itu adalah ketika prosesnya itu sudah ada proses gitu, proses berkecambah, proses pertumbuhan, proses produksi dan lain sebagainya, itu yang belum diketahui gitu, dampak itu belum diketahui. Makanya tadi saya katakan bahwa itu yang belum ditelusuri secara scale up atau secara riset yang fundamental dan kita belum tahu bagaimana mekanisme itu. Nah, itu yang tanda kutip saya berharap dari sini tuh ada kolaborasi atau kerjasama di antara kita nih Bapak Ibu. Gitu. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih Dina. Oke, baik Bapak, terima kasih. Nah, mungkin untuk Kak Luther Jonathan Ramos, itu jawaban dari pertanyaan Kakak ya Kak, telah dijawab oleh pemateri kita pada sore hari ini. Mungkin di sini ada pertanyaan yang terakhir Bapak dari Kak Nasib. Izin bertanya Pak, apakah sudah ada hipotesis mengenai safety terhadap penggunaan carbon dot pada nanofertilizer, khususnya keamanan pada pangan? Nah, mungkin itu Pak pertanyaannya. Oke, ini pada keadaan pangan gitu ya. Kalau tadi saya sebutkan tuh di post harvest ya gitu atau pasca panen gitu. Kalau di pasca panen itu kalau secara safety ya atau keamanan itu keamanan untuk apa dulu? Jadi kalau keamanan untuk produknya sendiri itu sebenarnya banyak tinjauan. Biasanya tuh untuk UV blocking atau untuk pengawetan itu bisa, itu teknologinya biasa disebut dengan edible film. Jadi kalau pengen lebih tahu atau lebih lanjut, itu coba tulis edible film. Jadi edible film itu proses pelapisan tanaman menggunakan polimer, tapi polimer ini hanya menutupi permukaan si buahnya gitu. Tapi dengan adanya carbon dots, maka fungsinya lain, ada tambahan. Karena karbon sifat optik, dia bisa UV blocking. Jadi kita tahu bahwa sinar matahari atau cahaya itu
kan range-nya gelombang elektromagnetik, artinya ada UV juga. Nah, UV-nya itu bisa di-blocking. Kenapa? Karena ternyata UV ini adalah salah satu faktor eksternal yang bisa mempengaruhi proses pengawetan pada makanan atau buah-buahan atau produk pasca panen. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau diamati lagi, ternyata carbon dots itu memiliki sifat antioksidan gitu. Artinya selain itu dia punya struktur permukaan yang gugus fungsinya itu bagus gitu. Nah, itu bisa juga untuk menghambat proses mikroorganisme itu tumbuh pada permukaan si buah-buahan pasca panen gitu. Nah, itu jadi bisa bisa menghambat proses mikroorganisme yang tumbuh. Yang kedua adalah bisa memblok UV gitu atau menghalangi UV untuk terpapar langsung ke produk pasca panen. Nah, tapi kalau untuk safety pada konsumen, nah itu di luar bidang saya gitu. Makanya saya butuh multidisiplin ilmu yang tanda kutip buat kolaborasi untuk hal itu gitu. Artinya saya juga secara fisika, karena saya orang fisika, based on material, saya belum tahu nih gitu. Artinya keamanan kalau untuk konsumen tuh kira-kira ketika dimakan bagaimana, terus ketika proses pencuciannya seperti apa, pada saat proses pemotongannya atau pengelupasan seperti apa, itu yang saya tanda kutip belum ketahui gitu. Kenapa? Karena itu di luar bidang saya gitu. Mungkin seperti itu kali ya, Dina. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas jawaban dari pertanyaan kita yang terakhir mungkin ya, Pak. Nah, mungkin untuk semua peserta yang ada di room webinar, terima kasih kepada yang sudah bertanya. Mudah-mudahan apa yang telah dijawab oleh pemateri kita pada hari ini bisa memberikan pengetahuan untuk kita semua khususnya gitu. Nah, mungkin saya langsung saja ke kesimpulan. Kesimpulan pada materi kita sore hari ini mengenai carbon dot, yaitu carbon dot ini adalah sebuah nanopartikel yang memiliki potensi sebagai nanofertilizer untuk pertanian berkelanjutan. Karena carbon dot ini dapat digunakan sebagai sumber karbon dan nutrisi bagi tanaman juga, serta dapat meningkatkan efisiensi pemupukan dan mengurangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan pupuk kimia. Bahwasanya beberapa penelitian juga sudah menunjukkan bahwa pemberian carbon dot pada tanaman dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman, produksi tanaman, dan kualitas hasil panen. Nah, mungkin secara keseluruhannya itu penggunaan carbon dot ini sebagai nanofertilizer yang menunjukkan potensi besar sebagai alternatif yang berkelanjutan dan ramah lingkungan bagi pertanian modern. Nah, mungkin itu kesimpulan dari pematerian kita pada sore hari ini. Nah, mungkin saya cukupkan sekian. Saya Dina Aprilia selaku moderator pada kegiatan sore hari ini, pamit undur diri. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tadina Aprilia yang sudah memandu jalannya diskusi webinar sore hari ini, dan terima kasih juga kepada pemateri atas sharing ilmunya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, rekan-rekan sekalian, sebelum kita mengakhiri acara ini, dipersilahkan untuk on kamera untuk pendokumentasian. Kepada operator, sudah standby kah? Sudah. Baik. Baik, dalam hitungan ketiga, silakan operator take picture-nya. 1, 2, 3. Nah, baik, terima kasih kepada hadirin sekalian. Alhamdulillah, acara webinar pada hari ini telah berjalan dengan baik. Terima kasih kepada semuanya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Nah, sampailah kita kepada acara penutup. Dalam kesempatan yang baik ini, alangkah baiknya kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin Allahumma amin. Nah, diingatkan kepada seluruh peserta yang belum mengisi presensi untuk mengisi presensinya yang sudah tersedia di kolom chat. Nah, saya selaku pembawa acara mohon undur diri dan mohon maaf atas segenap hilaf dan kesalahan.
Marilah kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Izin Les. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sama-sama.